Hai, selamat datang di Cerita Market. Di sini kita berusaha memahami apa yang terjadi, cerita apa yang ada di balik chart. Buat kamu yang penasaran, silakan subscribe dan mari kita bercerita. Ini adalah cerita lanjutan dari minggu kemarin, di mana saya memulai proyek Rehaporto dengan total 20 saham, yang kemudian dipangkas menjadi 13 saham, tapi masih minus sekitar 9%. Nah, di minggu ini kita akan bahas bagaimana dari awal minggu kita euforia dengan IPO saham emas, kemudian IHSG-nya anjlok lagi gara-gara ada berita Menko yang diganti. Terus apa yang saya lakukan selama seminggu ini, averaging down apa yang saya ambil, TP parsial apa yang saya jual, dan semua akan saya bahas dengan detail dengan angka-angkanya. Di hari Senin pagi, market itu euforia karena ada berita IPO emas, di mana ini adalah anak perusahaan dari MDKA yang punya cadangan 7 juta ons emas. Dia IPO di harga sekitar 1.800 sampai 3.020 per saham dengan target IPO dananya sekitar 4,8 triliun. Salah satu IPO terbesar di tahun ini. Ini bikin market happy dan saya juga sempat bikin videonya kalau kalian mau nonton di sini. Namun dengan mengejutkan menjelang market close itu ada kabar yang beredar mengenai reshuffle Menteri Keuangan. Ini membuat IHSG langsung turun, bahkan BBCA itu turun kurang lebih 3% karena asing itu langsung jual banyak barang ya, langsung buang barang kurang lebih sekitar 2 atau 3 triliun per hari. Nah, yang lucunya adalah saham rokok itu malah naik ya, naik bahkan HMSP itu naik sampai 17%. Ini juga yang membuat saya menjadi pertimbangan untuk mengambil action di hari Selasanya. Karena ada lonjakan harga untuk HMSP di hari Senin kemarin, saya pun menganalisa apa yang terjadi dan karena saya punya HMSP di minus kurang lebih 18%, saya melihat bahwa HMSP ini punya peluang untuk ikut kembali rebound untuk ikut naik ya, karena ada kabar bahwa menteri yang baru ini pro growth dan selama ini saham rokok itu tertekan karena kebijakan Menteri Keuangan yang lama. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melakukan averaging down di HMSP ini dan saya tanya dengan ChatGPT untuk hitung-hitungannya karena saya tidak mau masuk atau keluar saham itu tanpa landasan yang jelas ya. Saya minta dia hitung dan dia hitung supaya saya masuk di 600 area 600 itu 20 lot dan di area 560 itu 20 lot. Saya akhirnya pasang order buy dan ke-trigger. Jadi saya punya average baru di HMSP yang lebih rendah, tapi tujuannya bukan buat invest ya. Emang tujuannya ini buat averaging down, buat exit, supaya kalau harganya nanti rebound, saya bisa keluar. Di hari Rabu itu market masih cenderung wait and see, menunggu kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru. Pada waktu menunggu itu pula saya melihat saham-saham emas itu harganya naik tinggi banget. Bahkan Indi yang bulan lalu minusnya 30%, sekarang udah plus 22%. Dari situ saya minta ChatGPT untuk menganalisa dan menyarankan tindakan apa yang perlu saya ambil dan dia memberikan saran atau arahan untuk TP parsial Indi dan MDKA. Karena MDKA masih ada sentimen IPO emas, saya TP parsial di Indi itu juga menggunakan metode trailing stop. Jadi saya TP parsial tapi di area trailing stopnya. Akhirnya saya bisa menjual 26 lot di harga 1.850 dan untuk MDKA saya masih hold karena saya masih percaya sentimen IPO emas ini masih cukup kuat untuk menahan harga MDKA. Dan saat ini saya sudah pegang cash kurang lebih 8 juta untuk
mencari saham apa lagi yang bisa saya averaging down. Di hari Kamis muncul berita bahwa Menko akan mengguyur market dengan 200 triliun ke bank-bank himbara. Ini membuat saham BBRI yang minggu kemarin itu menurut saya salah posisi, sekarang malah jadi hampir profit. Ini juga membuat saya berpikir pentingnya untuk mengamati atau mengetahui cerita di balik chart atau kita belajar tentang makro, kemudian bandarmologi dan sebagainya supaya tidak hanya sekedar mengandalkan technical analysis tapi juga mengandalkan sense atau analisa terhadap sentimen dan sebagainya. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke bank sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi. Market langsung menyambut dengan gembira berita tersebut, terbukti dengan harga saham perbankan yang langsung rebound. Di hari Jumat kemarin, saya akhirnya nanya lagi ke ChatGPT apakah ada yang bisa saya averaging down, mengingat saya punya cash kurang lebih 8 jutaan. Nah, dia awalnya menyarankan untuk averaging down saham-saham HMSP, Avia, Arna, dan sebagainya. Tetapi saya mau menganalisa apa efek dari duit yang 200 triliun itu terhadap porto yang saya punya. Nah, saya kepikiran itu adalah saham properti karena saya punya dua, yaitu SMRA dan juga Pawon. Jadi saya minta dia analisa awalnya secara teknikal dan secara bandarmologi. Lalu saya minta dia analisa lebih dalam menggunakan fitur deep research. Nah, ini saya sampai nunggu cukup lama untuk dapetin hasilnya dan sempat saya jadikan video live, bisa teman-teman lihat. Nanti kalau mau bisa klik videonya dan di kolom deskripsi video ini ada link menuju hasil deep research-nya si ChatGPT mengenai efek 200 triliun terhadap saham-saham properti seperti SMRA, Pawon, Cetera, dan BSDE. Nah, akhirnya setelah membaca research ini, cukup banyak insight-insight yang saya temukan. Saya cukup pede untuk kemudian melakukan averaging down saham SRPA dan Pawon. Saya minta dia untuk menghitung berapa average yang perlu saya ambil dan seperti biasa saya ambil antrian dan hasilnya saya cuma dapat sekitar 60 lot di Pawon dan 50 lot di SMRA kalau nggak salah. Akhirnya di akhir minggu kedua dari proyek rehab Porto ini, saya menilai proyek ini cukup berjalan dengan lancar karena minggu kemarin itu Portonya masih minus 9% kurang lebih dan sekarang sudah bisa minus 5%. Tentu harapannya Porto ini bisa jadi lebih ramping dan mulai membukukan profit ya. Terus saya lihat juga beberapa langkah yang berhasil saya ambil seperti averaging down BBRI walaupun kemarin itu kecepatan, tapi efeknya karena di averaging down minggu ini BBRI sudah kembali ke profit sekitar 1%. Meskipun kebalikannya MDKA dari kemarin profit sekarang jadi minus, tetapi menurut saya ini masih bisa ditangani atau ditahan atau di hold karena masih tahap koreksi aja dan masih ada sentimen yang cukup bagus IPO emas. Terus kesempatan yang kemarin saya ambil ketika TP parsial dari Indi, kemudian dananya saya averaging down saham properti. Ini juga sebuah keputusan yang saya ambil cukup baik, tapi ada yang kurang baik yaitu averaging down HMSP.
Menurut saya ini terlalu FOMO karena cuma melihat harga yang kemarin naik. Proyek Rehapurto ini memang baru secara resmi berjalan 2 minggu, tetapi saya sudah banyak belajar dari melakukan hal ini. Dengan melakukan pencatatan yang detail terhadap transaksi yang saya lakukan dan juga jurnal terhadap alasan-alasan apa yang membuat saya melakukan trading. Ada beberapa yang menjadi poin, yang plus, ada juga yang minus. Salah satunya kecenderungan saya untuk FOMO atau takut ketinggalan seperti di saham BBRI dan HMSP. Bagaimanapun ini adalah proyek yang masih panjang, jadi saya akan terus melakukan ini dan tentunya kalau teman-teman masih mau mengikuti atau menurut teman-teman individu yang layak dilanjutkan, kalian bisa subscribe ke channel ini baik di YouTube maupun di TikTok dan sosial media lainnya. Terima kasih, see ya.